Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @ratancutbang, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 082160201355. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Oke, Assalamualaikum Rafli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Rafli di podcast Ideal bersama saya Ideal Ifar Abdullah sebagai host di sini. Halo Sobat Bruder atau halo teman-teman pendengar semuanya. Kita kali ini kedatangan tamu jauh-jauh dari masih di Aceh sih sebenarnya, tapi jauh dari Banda Aceh pokoknya ya. Nah, jadi kita kedatangan Muhammad Rafli Al-Thorik Mustafa, salah satu siswa yang berprestasi di umur yang semuda ini sudah bisa menulis buku. Dan judul bukunya itu sangat-sangat fenomenal, teman-teman pendengar semuanya. Transportasi si pembunuh yang terlupakan. Waduh, pasti pada penasaran nih, kenapa judulnya itu ya? Isinya tentang apa ya? Nah, kita akan wawancara atau interview Rafli sebentar lagi. Oke, Rafli, kita mau kenalan dulu nih sama Rafli. Boleh Baik. cerita sedikit tentang profil Rafli? Em, apa yang orang harus tahu tentang Rafli? Silakan. Baik Pak. Sebelumnya Rafli ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Aidil ya yang telah mengundang Rafli menjadi narasumber atau pembicara di podcast Aidil. Ini Iya, merupakan terima kasih kesempatan yang juga bagus. Rafli sudah bersedia untuk hadir. Kita sudah rencanakan eh, recording ini udah dari 1 bulan yang lalu kayaknya ya. Baru Iya Pak. hari ini kesampaian ya, Alhamdulillah. Oke, silakan Rafli. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi Pak, Rafli ingin memperkenalkan diri dulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Rafli Al-Thorik Mustafa. Sekarang saya masih menjadi siswa aktif di kelas 11 dengan mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau IT di SMK Negeri 1 Karangbaru, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan untuk kegiatan Rafli sekarang adalah menjadi penulis aktif dan sering menyuarakan untuk bebas terhadap narkoba kepada anak-anak muda milenial agar mereka tidak terjerumus ke hal yang salah
Dan alhamdulillah juga Rafli pernah mendapat penghargaan sebagai anak muda penggagas anti narkoba BNN Kabupaten Aceh Tamiang. Mungkin untuk perkenalan awal itu dulu Pak. Oke, nah menarik sekali nih ya di usia yang semuda ini Rafli sudah punya segudang prestasi. Ini saya sebagai seorang guru juga sebagai masyarakat Aceh pastinya bangga melihat Rafli sudah mempunyai prestasi baik. Nah, jadi Rafli sekarang kegiatannya itu sekolah saja atau punya kegiatan lain? Yang Selain untuk menjadi formal, penulis juga ya pastinya ya. ya, Mm-mm. yang untuk formalnya saya masih bersekolah aktif, sedangkan yang untuk di luar kegiatan formal saya sering mengikuti kegiatan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat gitu Pak. Wah, Rafli aktif di mana aja nih? Selain udah berprestasi juga aktif di organisasi. Wah, paket lengkap ini ya. Mm-mm. Kebetulan saya menjadi anggota dari Sekolah Inspirasi yang didirikan oleh seorang motivator dari Kabupaten Aceh Tamiang, di mana sekolah ini bertujuan untuk mengedukasi kepada seluruh anak muda agar mempunyai jati diri, dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, alhamdulillah Rafli menjadi anggota di dalam Sekolah Inspirasi tersebut. Wah, keren, keren, keren. Nah, kembali lagi ke buku Rafli yang sempat Bapak Aidil singgung tadi, dengan Ya. judulnya itu sangat-sangat fenomenal nih, Rafli. Nah, Transportasi si pembunuh yang terlupakan. Ini saya ya. jadi penasaran juga nih. Pastinya teman-teman pendengar di luar sana juga penasaran pastinya. Boleh cerita tentang proses penulisan buku Rafli ini? Ini karya pertamanya ya, atau karya kesekian ini? Yang untuk buku ini perdana. Wah, oke, silakan. Mungkin kepada orang-orang yang mendengar judul buku Rafli yaitu Transportasi Si Pembunuh Yang Terlupakan mungkin agak terngiang di hati apa sih makna pembunuh itu? Nah, kalian bisa lebih mengetahui lebih lanjut itu dengan cara membaca buku Rafli. Namun karena ini istimewa ya di podcast Ideal, Rafli akan buka-bukaan nih tentang apa sih makna dari kata pembunuh itu. Nah, kata pembunuh itu Rafli ambil karena kesadaran kita. Coba kita bayangkan ya, bencana alam yang terjadi di Indonesia itu sering terjadi memang, namun memakan korban hingga ratusan jiwa, bahkan ratusan ribu. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita, bahkan pelajar, itu tidak menyadari bahwasannya ada suatu tragedi atau peristiwa yang lebih besar akibat negatifnya. Nah, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kita bayangkan dengan adanya bencana seperti tsunami, gempa bumi, itu penanganannya atau mitigasinya telah terencana dengan baik seperti ada trauma healing dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan dengan para supir-supir angkot, supir-supir bus ataupun pengendara sepeda motor. Bahkan mereka tidak dibekali dengan ilmu yang memadai sehingga mereka dapat mengendarai sepeda motor. Sehingga sering terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dan perlu pendengar podcast Idol ketahui bahwasannya setiap harinya itu sekitaran 200-an orang meninggal di jalan akibat kecelakaan. Nah, ini yang kurang langkah mitigasinya dari pemerintah. Oleh karena itu, Rafli di sini mengangkat kata si pembunuh yang terlupakan, karena itu dia bahwasannya kebanyakan orang tidak menyadari bahwasannya ada kegiatan atau kejadian yang sangat luar biasa yang menimbulkan kematian itu disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Seperti itu Pak, makna dari kata pembunuh. Oh, begitu rupanya. Memang saya jadi kepikiran, jadi kembali kepikiran ternyata eh, terlewat begitu saja ya. Padahal itu efeknya sangat-sangat parah, di mana tadi Rahli menjelaskan bahwa setiap harinya itu selalu ada orang yang meninggal di lalu lintas. Iya, Waduh, iya. Nah, nggak banyak orang yang punya pemikiran seperti Rafli, dan Rafli punya power, punya kemauan untuk mengangkat tentang tema ini dan semua orang jadi aware atau sadar dengan eh, apa ya, lebih aman berkendara dan juga lebih memilih untuk transportasi umum mungkin ya,
Rafli Iya, ya. Pak. Iya. Oke. Nah, dengan kemampuan Rafli yang sudah wow sekali ini, sudah punya buku, kami jadi penasaran nih, latar belakang pendidikannya Rafli secara formal atau secara non formalnya itu seperti apa? Nah, baik. Jadi Rafli itu menamatkan sekolah dasar atau SD pada tahun 2016 di SD Negeri Upah di Aceh Temiang juga. Selanjutnya Raffi melanjutkan di SD itu Raffi juga merupakan lulusan terbaik dengan nilai tertinggi. Selanjutnya di SMP Rafli sekolah di SMP Negeri 2 Karangbaru juga mendapat nilai tertinggi dengan lulusan yang terbaik. Selanjutnya sekarang kan Rafli masih kelas 11 atau kelas 2 di SMK Negeri 1 Karangbaru. Nah, gitu Pak. Untuk pendidikan non formalnya bagaimana? Untuk pendidikan non formalnya, Rafli sering mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan kepenulisan maupun pelatihan public speaking yang diadakan di daerah kabupaten maupun di provinsi, Pak. Aso, oke baik. Kenapa tertarik memilih jurusan um, IT untuk di jenjang SMK saat ini ya, Rafli? Rafli kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Wah, tahun depan udah lulus aja nih ya. Iya. Nah, alasan kenapa Rafli memilih jurusan TI atau komputer atau informatika, karena seperti kita lihat sekarang, prospek kerja dari anak lulusan informatika itu sangat tinggi, karena dunia ini tengah dihadapi dengan 4.0, era 4.0, sehingga semuanya serba IT, semuanya serba canggih, dan Raffi melihat prospek kerja dari perusahaan-perusahaan maupun dari dinas-dinas terkait itu sangat tinggi menerima anak lulusan IT, sehingga Rafli berinovasi ataupun memiliki motivasi untuk melanjutkan di SMK yang untuk mengambil jurusan IT seperti itu. Oke, memang sudah pilihan yang paling bagus ya. Karena dengan slogannya SMK ya, Iya, ini Pak. karena guru SMK lagi ngomong nih, kerja bisa, kuliah bisa gitu ya. Oke, keren, keren, keren. Rafli sekarang sudah mendalami ilmu informatika di SMK Negeri 1 Karangbaru ya. Iya, Pak, benar. Oke, nah untuk buku Rafli, Ya. ini tadi latar belakangnya, filosofinya, idenya itu memang sangat luar biasa. Ya. Ada alasan lain nggak untuk kita nih semua pendengar yang yang bisa jadi alasan kuat untuk baca buku Rafli? Mungkin bisa dilistkan jadi 5 alasan kenapa kamu harus beli dan harus baca buku Rafli dengan judul Si Pembunuh yang Terlupakan ini. Iya. Nah, baik sekali. Untuk alasan yang pertama, kenapa teman-teman harus membaca buku saya? Yang pertama, mungkin buku saya ini adalah buku pertama yang diterbitkan oleh anak SMK ya. Ini mungkin ya. Dari beberapa teman yang saya lihat belum pernah ada yang buat buku. Mungkin di sekarang Iya. saya anak SMK pertama yang berhasil menerbitkan sebuah buku yang telah berstandar ISBN atau International Standard Book Number. Itu artinya sudah diakui oleh negara, dan alhamdulillah buku Rafli ini sudah ada di Perpustakaan Negara di Jakarta. Nah, untuk alasan yang kedua adalah buku Rafli ini sudah diapresiasi oleh beberapa instansi terkait, baik itu instansi, pelajar maupun mahasiswa. Beberapa instansi terkait diantaranya adalah Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sedangkan untuk pelajarnya, Rafli banyak sekali menerima apresiasi maupun testimoni dari pelajar-pelajar di seluruh Provinsi Aceh, baik itu di SMA maupun di SMK, baik itu di Lok Sumawe, Banda Aceh, Biren, ataupun Takengon. Mereka adalah pelajar-pelajar hebat. Dan selanjutnya buku Rafli juga pernah mendapat apresiasi bahkan testimoni dari beberapa orang mahasiswa yang berkuliah sekarang masih menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi Bisnis di Unsiah Banda Aceh. Mungkin sekarang masih menempuh semester ketiga atau kedua. Nah, itu yang kedua, alasan kedua. Sedangkan untuk alasan ketiga adalah isi dari buku yang Rafli tulis ini sangat mengedukasi karena memberikan pelajaran khususnya kepada anak-anak muda generasi milenial yang sedang gencar-gencarnya membawa kendaraan. Nah,
Dengan kalian membaca buku Rafli, kalian akan sadar bahwasanya bahayanya kita menggunakan alat transportasi itu bila tidak didasari dengan skill yang mumpuni, dengan defensive driving maupun safety driving. Nah, jadi seperti itu. Kalian harus membaca buku Rafli karena di sana telah dijelaskan bagaimana cara atau tata tertib atau adab kita di dalam mengendarai sepeda motor, mobil maupun hal lain sebagainya. Nah, yang untuk kedua berarti buku Rafli ini sangat menarik karena dari judulnya saja sudah menarik. Nah, jadi kalian itu patut membeli dan membaca buku Rafli. Sedangkan untuk alasan terakhir nih, alasan terakhir buku Rafli ini telah terjual di situs online, baik itu di Shopee, Bukalapak, Guepedia, maupun Tokopedia. Nah, jadi kalian bisa langsung membelinya di sana. Silakan tulis aja di Google itu transportasi si pembunuh yang terlupakan. Nah, nanti langsung muncul situs-situs website yang menjual buku Rafli. Nanti kalian langsung bisa beli di sana dan harganya sangat terjangkau yaitu 89.000 dan bahkan sering sekali adanya itu diskon-diskon baik diskon 30%, diskon 50% bahkan itu pernah. Jadi langsung saja para pendengar podcast Aidil pantengin terus nih judul buku Rafli di Google itu sudah tersedia. Nah, itu mungkin 5 alasan kenapa para pendengar podcast Aidil harus segera membeli dan membaca buku Rafli sebelum stok eksemplarnya itu habis terjual. Nah, seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Rafli, luar biasa. Nah, teman-teman pendengar semuanya, tadi Rafli sudah menjelaskan 5 alasan utama kenapa buku Rafli itu harus dibaca. Nah, ada apa di sana, apa manfaatnya? Sebagaimana Rafli tadi sudah menjelaskan, buku ini bisa jadi adalah buku anak SMK pertama yang diapresiasi oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Aceh. Ini suatu prestasi yang harus kita dukung. Dan juga banyak mahasiswa, tadi Rafli menyebutkan salah satunya yaitu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unsia, itu kebetulan alma mater saya. Jadi saya juga alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unsia. Nah, jadi mereka mengapresiasi tulisan Rafli. Jadi sudah ada 2 alasan kuat nih. Selanjutnya juga menyadarkan kita dalam menggunakan alat transportasi dengan tata tertib yang benar. Di mana nanti kita juga belajar dan juga sadar bahwa ketika kita berkendara, ketika kita menggunakan transportasi umum, harus ada tata tertib yang harus kita ikuti. Minimal kita menggunakan helm, menggunakan masker untuk di saat-saat pandemi seperti ini. Dan juga dari judul aja udah menarik, apalagi isinya pastinya. Dan sudah terjual di berbagai marketplace dengan harga 89.000. Kalau dapat promo, bisa jadi harganya lebih murah. Wah, mantap sekali nih Rafli. Saya juga bangga nih sama Rafli sebagai guru yang walaupun kita belum pernah jumpa, tapi saya bangga melihat salah satu anak Aceh yang punya prestasi di usia semuda ini. Baik, nah, Terima kasih, Pak. jadi ya sama-sama. Rafli, terakhir saya tahu informasi tentang berita duka dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh, di mana ya Rafli? Aceh Tamiang ya. Nah, baru saja meninggal. Nah, Rafli juga punya kenangan khusus nih dengan beliau. Boleh diceritakan pengalamannya? Silakan. Nah, pada saat itu ini yang meninggalkan Kepala Dinas Pendidikan bukan berbeda dengan cabang Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan ini dia membawahi sekolah dasar dan menengah seperti SD dan SMP, sedangkan cabang Dinas Pendidikan itu membawahi SMA dan SMK. Ini adalah Bapak Dr. Andes Zulkarnain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Dan pada saat itu, pada tahun 2019, Rafli punya kenangan indah bersama beliau, di mana Rafli menjadi perwakilan dari sekolah model di SMP nih ya, pada saat masa SMP, menjadi perwakilan di sekolah model di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendapat kesempatan mengikuti acara Rembuk Pendidikan Daerah tingkat Provinsi Aceh yang diadakan di kantor LPMP Aceh Besar. Nah, pada saat itu Rafli pergi bareng satu mobil dengan Pak Zulkarnain
dan kami banyak berbincang-bincang tentang dunia pendidikan, bagaimana kelemahan-kelemahan para siswa dalam menempuh pendidikan dan belajar gitu. Jadi Rafli sudah sangat dekat ya, sudah kenal sekali dengan Bapak Zulkarnain yang baru saja beberapa hari lalu itu meninggal dunia. Dan perlu pendengar podcast Idol ketahui bahwasannya Kabupaten Aceh Tamiang sangat berduka karena di dalam beberapa kurun waktu terakhir sudah ada 2 kepala dinas pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang yang meninggal. Yang pertama itu Bapak Dr. Andes Ihwanuddin yang juga kepala dinas yang meninggal pada saat diadakannya acara Olimpiade tingkat SMP di Banda Aceh. Dia menjadi pendamping kami dan dia meninggal di Banda Aceh. Yang kedua barusan saja beberapa hari yang lalu itu juga kepala dinas pendidikan yang meninggal yang mempunyai kenangan sangat baik dengan saya. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Oh iya, kita doakan semoga beliau Allah beri tempat yang terbaik ya di sisinya. Baik. Nah, wah nggak kerasa nih ya Rafli ya, kita ngobrol udah hampir 20 menit nih. Saking asiknya mendengar Rafli bercerita tentang prestasinya. Nah, sekarang kita mau dengar nih pesan dan semangat dari Rafli untuk teman-teman semuanya, teman-teman pendengar podcast Ideal yang sedang mengejar cita-citanya, sedang mengejar prestasi, dan agar terus bersemangat sampai bisa menggapai cita-citanya. Silakan, Rafli. Nah, Rafli berpesan kepada teman-teman semua yang khususnya pelajar-pelajar hebat yang ada di Provinsi Aceh, umumnya di Indonesia. Tapi ingin menyampaikan pesan bahwasanya di masa-masa pendidikan inilah, di masa-masa SMA, SMK inilah kita tempatnya untuk menyalurkan bakat, tempatnya kita untuk mengukir prestasi, karena kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Dan seperti kata orang banyak bahwasanya masa-masa SMA adalah masa-masa yang kenangan yang sangat terindah. Saya berpesan juga kepada teman-teman bahwasanya jangan pernah takut mencoba karena malu. Karena di masa-masa inilah kita untuk menghabiskan semua sifat malu kita ke hal-hal yang positif di masa SMA, supaya jangan nanti ketika kita sudah menjadi orang sukses, khususnya di Provinsi Aceh, kita menjadi orang yang memalukan. Nah, itu dia. Jadi di masa-masa inilah kita harus jangan malu-malu. Semua kita kejar, semuanya kita coba, kita cari bakat kita di mana. Karena bakat itu bukan berarti kita menunggu dan datangnya anugerah. Tapi bakat itu caranya adalah kita mencari, mencoba dimanapun dan apapun itu caranya. Itu cara mencari bakat. Saya berpesan kepada teman-teman atau pelajar-pelajar hebat yang ada di Provinsi Aceh dan di Indonesia umumnya, bercita-citalah engkau setinggi bintang di langit, tetapi rendahkanlah hatimu sedasar karang di dasar lautan. Seperti itu, Pak. Wow, luar biasa ya. Bercita-citalah engkau setinggi bintang di langit dan apalagi tadi ya. Dan rendah hatilah dirimu sebagaimana karang di lautan. Waduh, saya dapat ilmu baru nih dari Rafli hari ini. Terima kasih banyak Rafli sudah mau berbagi dengan kita di sini. Semoga sukses selalu, terus berprestasi. Jangan pernah puas hanya di tingkat Aceh. Insya Allah kita tunggu prestasi-prestasi dari Rafli dan juga seluruh pelajar di Aceh di kemudian hari, di kancah yang lebih tinggi lagi, atau misalnya mau berprestasi di kancah internasional, kita dukung semuanya ya. Oke, terima kasih Rafli. Sekian untuk Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagi kalian yang mau dibuatkan lukisan arang, vektor wajah, Wedas Pop Art Portrait, hiasan foto berbingkai, dan lukisan lainnya, ayo langsung kepoin Instagramnya @arapaint_, @arapaint_, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0895 1294 8884. Terima kasih.
terus dengerin podcast Ideal ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari ngobrol, mari cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.